eh, pelapor Aji itu ada merek kah, ada gores kah? Sama sekali. Anda kenapa begitu yakin? Karena jelas di situ. Iya. Terang. Dan saya Terang. Oh gitu. Berarti sampai pulang Anda tidak melihat luka ya? Baik. Berarti kalau untuk penuh darah juga Anda tidak melihat? Karena posisi di dalam ya? Ada lagi nggak yang perlu Anda sampaikan? Ya. Ejek-ejek kan? langsung itu hanya Ejek-ejek kan? mati-matian sampai teriak-teriak. Apakah terdakwa saja yang ejek-ejek apa berdua? Sebelumnya yang terdakwa melakukan Berarti siapa yang duluan? dia duluan. Pelapor Aji, itu yang duluan mengejek. Menghina. Isiannya Anda ingat apa itu? Homo. Dan dia memperagakan langsung. Memperagakan pantat. Oh begitu. Itu yang Anda ingat. Oh begitu. Jadi dia menyuruh terdakwa memukul ya. Baik. Baik. Itu aja yang mungkin. James, gimana tadi ya sidangnya James, tanggapannya boleh? Apakah sudah sesuai dengan BAP kepolisian? Saya nggak bisa berkata-kata karena memang saya nggak pernah melakukan penganiayaan seperti yang mereka tuduhkan. Ada apa sebenarnya? Kenapa saya mesti ditahan? Ada sosok siapa di balik penahanan saya? Cita-cita tak, apa yang kubuat samamu? Kenapa kau pengen banget aku di penjara? Kau apakan? Gak ada penganiayaan yang kau tuduhkan samaku. Yang kau lihat penganiayaan siapa? Jangan karena suamimu orang besar kau bisa mengkriminalisasi, menjarakan siapapun. Yang bilang kau mandul itu bukan aku, tapi dia. Jangan lupa aku nasihatin kau di tempat kejadian. Ku bilang kau jangan terlalu bela dia. Karena kau juga digosipin sama dia, kau dibilang mandul. Bukan aku yang bilang kau mandul. Jadi kenapa aku yang kau penjarakan? Ya, James, jadi saksi yang bersaksi pada hari ini gimana James, menurut James? Apakah sudah sesuai faktanya yang terjadi di... Sudah, memang tidak ada penganiayaan, tidak ada satupun yang bilang penganiayaan. Sudah 13 orang lebih, 10 orang lebih menyatakan tidak ada penganiayaan. Polres Metro Jakarta Selatan pada saat itu kanitnya Igo Fajar. Igo Fajar, penganiayaan itu siapa? Siapa yang dianiaya? Tolong Igo Fajar itu diperiksa, Bapak Kapolri. James, terakhir harapannya James. Harapan saya semoga mereka bisa mendapatkan imbalan atas perbuatannya. Makasih ya Bang. Ibu boleh cerita sedikit apa yang terjadi pada hari ini, sidang pada hari ini? Ini kalau boleh tahu juga sidang yang keberapa? Baik, hari ini adalah sidang terakhir yang meringankan dari pihak James ya. Kita bersyukur banget. Ini saksi benar-benar terang menderang menjelaskan dari pertama dia hadir, malah duluan si saksi Yuni ini yang hadir sampai pulang dia bilang salam-salaman dengan pelapor, dengan Aji. Salam-salaman dia bilang, "Dek, kita lupakan sampai di sini permasalahan ini. Kita sama-sama memaafkan. Nanti kami juga nasihatin James." Jadi waktu dia salam-salaman, saya tanyakan, apakah melihat di kening ada merah, ada memar, atau ada benjol? Dia bilang tidak, mulus mengkilat seperti di video dan di foto-foto yang beredar dari pihak mereka dan dari pihak kita. Itu tidak ada luka sama sekali. Yang berkali-kali saya bilang, dari mana ini luka kok bisa muncul itu waktu dipisum? Itu makanya kami menunggu banget. Harusnya penyidik datang hari ini untuk menjelaskan
waktu pisum ini benar nggak ini luka ini muncul di saat kejadian? Karena waktu dokter dihadirkan, saya tanya, luka merah, luka memar, warna pink, itu apakah begitu kejadian langsung terlihat? Apakah setelah beberapa jam? Nah, dokter mengatakan harusnya terlihat langsung. Karena kalau misalnya tidak terlihat langsung, itu jadinya coklat atau biru. Gitu. Nah, jadi kenapa bisa warna merah tapi tidak keluar pada saat kejadian? Ya, karena itu lama itu dari jam 7 malam sampai jam setengah 10. Kenapa bisa lama? Karena James dibawa ke pos security ya, jadi bukan perkelahian itu berlangsung lama, bukan, tapi karena dibawa ke pos security pada saat itu. Kayak sidang hari ini berarti ada berapa saksi? Ada 2, boleh rekan saya lanjut. Baik, saksi hari ini ada 2 saksi dari kita yang meringankan, itu dari saksi Yuni dan saksi Jerry. Saksi Yuni ini memang dia menjelaskan memang dia posisinya ada, dia dari awal dan dia tahu memang James itu datang itu karena memang diberitahu sama kakaknya, Astrid itu, saksi yang lalu. Nah, terus awal mulanya cekcok itu juga awal mulanya dari ejek-ejekan mulut dari si Aji ini yang seperti mengeluarkan kata-kata yang homo seperti akhirnya si James itu juga seperti yang lalu saya katakan juga dia terpancing emosinya seperti itu. Dan juga tidak ada bahwa saksi Yuni ini mengatakan tidak ada yang namanya pemukulan seperti itu. Dan kalau memang HP pengerusakan HP Rafika terhadap HP Rafika itu memang karena saksi Yuni ini melihat sedang seperti merekam dan tadi sudah dicontohkan juga gerakannya seperti apa. Iya. Gitu. Jadi merekam di depan dada ya. Betul, merekam di dada. Gitu. Jadi ya akhirnya ditapislah sama saudara si James ini, gitu. Lalu HP-nya terganti. Dan saudara itu James pun juga memberitahu bahwa adanya hutang. Lalu HP-nya James juga ditangkis sama saudara Aji si pelapor. Gitu. Oke, artinya benang merahnya ini terjadi saat James menagih hutang kepada pelapor. Saudara, iya pelapor. Aji. Lalu pelapor tidak terima. Tidak Oke. terima. Saya tambahkan, sebenarnya saudara James ya atau klien kita ini ceroboh, harusnya dari awal dia juga melaporkan karena HP-nya juga ikut rusak itu, ikut jatuh dengan pelapor ini. Kenapa James nggak melaporkan balik? Harusnya supaya posisinya sama. Kalau ini mau diangkat sebagai perusakan, pasal perusakan. Karena kalau pasal penganiayaan itu harus jelas, harus terang. Ternyata saksi-saksi kan pada nyabut BAP gitu loh. Dari saksi pihak mereka itu malah nyabut BAP, dan dari saksi yang meringankan dan saksi netral mengatakan tidak ada pemukulan, tidak ada luka-luka, memar dan segala macam itu nggak ada, mulus bersih. Itu yang kita pertanyakan. Ini beritanya digoreng-goreng, dibuat sebagai berita sensasional ya. Ada abang jenderal lah yang ditarik, ada seseorang lah yang ditarik. Padahal ini murni adalah hutang piutang, hutang uang dan hutang HP ya. Tapi memang waktu penagihan itulah terjadi cekcok mulut yang ya klien kita terpancing ya pada saat itu. Kalau boleh tahu nih kejadiannya sudah berapa lama dan terjadinya kapan? Ya kalau kejadiannya tanggal 1 Februari 2025. Ya jadi bukan atensi. Kalau kasus ini lama dikarenakan James ini tidak tinggal di Jakarta saja. Dia ini pembisnis di Bali dan di Medan. Jadi dia tidak tinggal di apartemennya. Surat pemanggilan itu dikirim melalui pos, melalui apartemen di kotak surat gitu. Jadi klien kita nggak tahu, tiba-tiba langsung ditersangkakan dan dijemput paksa. Yang kemarin saya bilang dijemput paksa itu kayak teroris, di borgol dan tidak boleh kencing dan buang air besar. Itu kan pelanggaran HAM itu. Ini atensinya justru dari mereka, bukan dari kita gitu. Oke, terakhir harapannya dalam sidang terakhir ini gimana harapannya? Baik. Saya sih begini ya, kita melihat bahwa majelis udah sangat memberi ruang ya. Kita apresiasi, artinya majelis benar-benar berdiri di tengah-tengah. Itu kita apresiasi. JPU saya rasa juga udah mulai melihat fakta-fakta yang tersaji di ruang sidang. Ini benar-benar terang menderang bahwa klien kita tidak melakukan pemukulan. Nah, kalau soal pembantingan HP itu ada sebab akibat ya. Sebab akibat itu apa? Karena dia direkam secara tidak sengaja. Harusnya James itu melapor di awal soal perekaman. Itu kan kalau kita nggak senang hati kan ya itu kan ada pasalnya yang bisa disangkakan. Begitu. Jadi minggu depan pemeriksaan ini ya, pemeriksaan dari pemeriksaan dari terdakwa ya. Kita doain minggu depan James lancar ya dan bisa mengungkap lebih terang lagi ya perkara ini sebenarnya. Oke, dukungannya untuk keluarga James mungkin?
dukungan luar biasa banget. Ini ibunya ya yang single parent sama adiknya tuh sampai pindah ya tinggal di di Jakarta ini. Kerugian Jem begitu besar ya dalam kasus ini. Sangat-sangat besar ya. Pertama dia bisnisnya terganggu, kedua adiknya juga langsung tidak bekerja lagi, ibunya tinggal di sini. Jadi luar biasa banget. Jadi apa keluarga Jem mau nanti melaporkan kesaksian palsu, ya karena kesaksian termasuk dengan artis dangdut itu ya, kesaksian palsu ya sebenarnya terbuka lebar karena kesaksian yang sudah disumpah di penyidik itu semua di persidangan gitu, sedangkan di sidang juga diambil sumpah gitu. Ada upaya lain, Bu? Upaya